Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, masih bersama saya, Saida Rauf. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait jenis-jenis penelitian, tapi khusus pada jenis-jenis penelitian kuantitatif. Ini adalah bagian tentang jenis penelitian atau desain penelitian kuantitatif. Secara umum, jenis penelitian ini terbagi atas dua kategori, yaitu penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Penelitian observasional adalah penelitian yang tidak melakukan intervensi atau manipulasi, atau biasanya juga disebut dengan treatment pada subjek yang diteliti. Peneliti hanya melakukan pengamatan atau pengukuran menurut keadaan alamiah subjek penelitian. Sebaliknya, penelitian eksperimental adalah penelitian di mana peneliti melakukan intervensi atau manipulasi terhadap subjek. Selanjutnya, efek perlakuan diamati, diukur, kemudian dianalisis. Mari kita lihat lebih detail kedua rancangan penelitian ini dalam konteks penelitian kesehatan. Kita mulai dari penelitian observasional, itu terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai sebuah fenomena atau masalah kesehatan. Nah, pada penelitian ini, peneliti hanya menyajikan data itu secara apa adanya, apa, di mana, siapa, atau kapan, tanpa memberikan analisa lebih jauh mengapa sampai masalah kesehatan tersebut dapat terjadi. Biasanya penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelompok masyarakat saja. Nah, karena tidak melakukan analisa lebih jauh, sehingga penelitian ini tidak membutuhkan adanya hipotesis. Untuk contoh penelitian deskriptif, silakan simak video saya sebelumnya, yaitu video tentang jenis-jenis penelitian. Selanjutnya, untuk penelitian analitis adalah peneliti mencoba untuk mencari hubungan antar variabel. Pada penelitian ini diperlukan adanya analisa. Selain apa, kemudian di mana, kapan suatu fenomena terjadi, peneliti juga harus menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa atau masalah kesehatan itu dapat terjadi. Penelitian ini akan melibatkan dua kelompok masyarakat, biasanya kelompok yang sakit atau tidak sakit, ataukah berdasarkan kelompok yang terpapar atau terpajan dengan faktor risiko tertentu, atau yang tidak terpajan dengan faktor risiko tertentu. Nah, karena akan dilakukan analisis, maka jenis penelitian ini membutuhkan adanya hipotesis penelitian. Penelitian observasional analitik terbagi menjadi tiga kategori lagi, yaitu yang pertama penelitian kohort, yang kedua penelitian case control atau penelitian kasus kontrol, dan yang ketiga adalah penelitian cross-sectional atau penelitian potong lintang. Kita akan bahas satu-satu penelitian ini dengan menggunakan contoh penelitian yang ingin mengkaji hubungan antara konsumsi kopi atau kafein dengan kejadian kanker endometrium pada wanita. Kita mulai dengan penelitian kohort yang merupakan desain penelitian observasional analitik yang mempelajari hubungan antara paparan dengan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Silahkan perhatikan skema penelitian kohort berikut ini. Jadi, pada penelitian kohort, peneliti memulai dari populasi penelitian yang terpapar atau memiliki faktor risiko dengan yang tidak terpapar atau tidak memiliki faktor risiko. Dalam hal ini, paparan penelitian ini adalah konsumsi atau minum kopi. Jadi, peneliti memulai dari subjek yang mengkonsumsi kopi dan subjek yang tidak mengkonsumsi kopi. Pada kedua kelompok ini akan diikuti ke depan atau prospektif
dan dikaji pada kelompok yang mengkonsumsi kopi berapa yang akhirnya menderita kanker endometrium dan berapa yang tidak. Demikian pula pada kelompok yang tidak mengkonsumsi kopi dikaji berapa yang menderita karsinoma endometrium dan berapa yang tidak menderita karsinoma endometrium. Hasilnya kemudian dianalisis. Penelitian kohort memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, sangat baik untuk menentukan perjalanan penyakit dan insiden. Ingat, karena tadi penelitian kohort kita memulai dari paparan, sehingga kita dapat mengikuti subjek itu sampai kapan dari paparan itu menimbulkan gejala atau sakit. Yang kedua, sangat baik untuk menerangkan hubungan antara paparan dan efek. Kemudian yang ketiga adalah dapat meneliti beberapa efek dari satu paparan. Jadi misalnya tadi kafein terhadap karsinoma endometrium, bisa jadi dalam perjalanan itu juga ternyata kafein itu bukan hanya menimbulkan karsinoma endometrium, tapi mungkin ada juga efek yang lain yang bisa kita teliti. Adapun beberapa kekurangan dari penelitian ini adalah yang pertama lama. Nah, ada satu penelitian yang mengkaji tentang faktor risiko mengkonsumsi kopi terhadap karsinoma endometrium itu membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil sampai 26 tahun. Dan tentu karena lama pasti juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah penelitian kohort ini sangat berisiko untuk terjadi drop out. Jadi karena pasiennya lama diikuti, bisa jadi belum menimbulkan gejala, tapi subjek kita itu sudah mengundurkan diri dari penelitian atau faktor lainnya, sehingga mereka tidak bisa lanjut untuk menjadi subjek dari penelitian kita. Kekurangan lainnya adalah berisiko untuk menimbulkan pelanggaran etik. Jenis penelitian observational analytics yang berikut adalah penelitian case control atau kasus kontrol. Penelitian case control adalah desain penelitian observational analytic yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara efek, bisa berupa penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, dengan faktor risiko atau paparan tertentu. Perhatikan alur atau skema penelitian kasus kontrol berikut ini. Jadi, pada jenis penelitian ini, peneliti akan memulai dari kelompok subjek yang menderita atau tidak menderita kanker endometrium. Selanjutnya, kelompok subjek yang menderita kanker endometrium disebut dengan kasus, dan kelompok subjek yang tidak menderita kanker endometrium disebut dengan kontrol. Masing-masing kelompok kemudian diikuti atau ditelusuri ke belakang secara retrospektif apakah kelompok tersebut memiliki riwayat mengkonsumsi kopi atau tidak. Jadi pada kelompok kasus, berapa yang memiliki riwayat konsumsi kopi dan berapa yang tidak memiliki riwayat konsumsi kopi sebagai paparan. Dan pada kelompok kontrol juga akan dilakukan hal yang sama. Hasilnya kemudian akan dibandingkan. Penelitian case control memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penelitian kohort. Di antaranya adalah durasi waktu yang lebih cepat dan biaya yang relatif lebih murah. Yang berikut adalah bisa melibatkan subjek yang jumlahnya lebih sedikit karena minimnya risiko drop out jika dibandingkan dengan penelitian kohort. Penelitian ini juga berguna untuk mempelajari karakteristik berbagai faktor risiko yang bisa menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Selain kelebihan itu, ada beberapa kekurangan dari penelitian case control adalah
karena memulai dari kasus sehingga kita tidak bisa menentukan insiden dari penyakit pada penelitian case control, tetapi yang kita peroleh adalah rasio odds. Berikutnya adalah sulit untuk menemukan kontrol yang tepat pada penelitian case control. Jadi lebih mudah kita menemukan kasus daripada kontrol yang memiliki karakteristik yang sama dengan kasus tapi tidak menderita penyakit yang ingin kita teliti. Kemudian penelitian ini juga memiliki kekurangan dalam hal akurasi data paparan atau faktor risiko. Kadang-kadang karena menelusurinya ke belakang, subjek penelitian kita lupa ataupun malah data yang tersedia itu tidak lengkap untuk menunjang analisa. Dan yang terakhir adalah kadang-kadang sulit untuk memastikan adanya hubungan temporal antara paparan dengan penyakit. Penelitian berikutnya adalah cross-sectional atau potong lintang yang merupakan penelitian observasional analitik untuk mempelajari dinamika hubungan antara faktor risiko atau paparan dengan efek yang pengukurannya dilakukan hanya satu kali pada satu saat. Nah, penelitian ini merupakan jenis yang paling umum ditemukan dalam dunia riset kesehatan. Berikut adalah skema atau diagram penelitian cross-seksional. Sebenarnya penelitian ini biasanya dilakukan pada kasus atau penyakit dengan kejadian yang cukup tinggi pada populasi atau masyarakat. Tapi untuk memudahkan pemahaman atau persepsi, saya masih tetap dengan contoh yang sama dengan penelitian kohort dan case control, yaitu hubungan antara konsumsi kopi dengan kejadian karsinoma endometrium pada wanita. Jadi pada penelitian cross-seksional ini, baik paparan berupa konsumsi kopi dengan kejadian penyakit karsinoma endometrium sebagai efek itu dilakukan pengkajian pada satu waktu. Misalnya pada poliklinik Opchin, peneliti melakukan pengkajian pada subjek yang ada di sana, langsung mengkaji apakah subjek tersebut itu menderita karsinoma endometrium atau tidak. Kemudian apakah pada subjek yang menderita karsinoma endometrium itu mengkonsumsi kopi atau tidak. Demikian pula pada subjek yang tidak menderita karsinoma endometrium, ditanyakan pula apakah mereka mengkonsumsi kopi atau tidak. Hasilnya kemudian dibandingkan untuk diperoleh prevalensi penyakit karsinoma endometrium dalam populasi yang mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi kopi. Penelitian cross-seksional memiliki kelebihan dalam hal murah dan mudah untuk dilakukan. Kemudian karena pengukuran satu kali saja antara paparan dan efek, maka penelitian akan berlangsung lebih cepat dan peneliti bisa mengkaji banyak variabel sekaligus, dan penelitian cross-seksional ini dapat dijadikan dasar untuk merancang penelitian kohort atau eksperimen. Adapun kekurangan dari penelitian cross-seksional adalah membutuhkan jumlah sampel atau subjek yang banyak. Kemudian penelitian ini tidak bisa menggambarkan perjalanan penyakit karena tadi paparan maupun efek dilakukan pengukuran pada waktu yang sama, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah subjek kita itu terpapar dulu dengan kopi baru menderita karsinoma endometrium, ataukah sebelum terpapar kopi sebenarnya subjek kita itu sudah menderita karsinoma endometrium. Kita lanjutkan dengan penelitian eksperimental.
Penelitian eksperimental atau biasanya disebut dengan studi intervensional adalah sebuah desain penelitian yang paling baik untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Pada jenis penelitian ini, karena peneliti melakukan manipulasi atau intervensi terhadap subjek, sehingga peneliti memiliki kendali atas semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pada penelitian jenis ini, terdapat dua variabel umum, yaitu variabel independen yang merupakan intervensi yang diberikan oleh peneliti atau disebut juga dengan kausa, dan variabel dependen adalah efek yang akan diukur oleh peneliti sebagai akibat dari si yang diberikan. Penelitian eksperimental terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama eksperimental murni atau biasa disebut dengan true experiment, yang kedua eksperimental semu atau quasi eksperimen, dan penelitian pra-eksperimental. Apa perbedaan umum dari ketiga jenis penelitian ini? Mari kita simak sama-sama sebuah penelitian eksperimen untuk menilai pengaruh latihan intermiten terhadap memori kerja. Pada gambar ini terlihat ada kelompok, ada intervensi yaitu latihan fisik intermiten dengan menggunakan sepeda statis, dan ada efek. Intervensi merupakan variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu efek berupa memori kerja. Pada penelitian eksperimental murni, peneliti melakukan pengontrolan secara ketat terhadap perlakuan. Di antaranya adalah dengan pemilihan kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan adalah dilakukan secara random atau secara acak. Hal ini sebagai salah satu pembeda antara penelitian eksperimental murni dengan penelitian eksperimental semu, di mana pada penelitian eksperimental semu dimungkinkan untuk pemilihan kelompok itu tidak dilakukan dengan metode randomisasi. Pada contoh penelitian ini, maka baik penelitian eksperimental murni atau eksperimental semu, setelah dilakukan pemilihan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, maka dilakukan pengukuran terhadap memori kerja pre atau di awal untuk baseline atau dasar data sebelum diberikan intervensi. Kemudian kelompok kontrol tidak diberikan intervensi, sementara kelompok perlakuan diberikan intervensi latihan intermiten dengan menggunakan sepeda statis selama periode waktu tertentu. Setelah intervensi dilakukan kembali pengukuran post-tes kemampuan memori kerja. Hasilnya kemudian dianalisis antara sebelum diberikan intervensi dan setelah diberikan intervensi, apakah terdapat perubahan atau perbedaan pada kelompok perlakuan dibandingkan pula dengan pada kelompok kontrol. Sementara pada penelitian pra-eksperimental atau eksperimental awal itu tidak ada kelompok kontrol. Jadi hanya ada satu kelompok, yaitu kelompok perlakuan yang diberikan intervensi, kemudian dievaluasi sebelum dan setelah diberikan intervensi pada memori kerjanya. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian pra-eksperimental itu tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat, apakah peningkatan memori kerja setelah intervensi latihan intermiten menggunakan sepeda statis itu betul-betul disebabkan karena intervensi ataukah ada faktor lain, karena penelitian ini tidak memiliki kelompok kontrol sebagai pembanding. Ini adalah tabel ringkasan perbedaan antara ketiga jenis penelitian eksperimental berdasarkan ada tidaknya intervensi, kelompok kontrol maupun proses randomisasi. Sebagai penutup, saya tampilkan pohon pengambilan keputusan untuk memilih jenis rancangan penelitian kualitatif yang digunakan, dimulai dengan pertanyaan, apakah peneliti melakukan perlakuan atau manipulasi? Jika jawabannya tidak, maka lanjut pada pertanyaan, apakah tujuan utama untuk melihat hubungan? Jika jawabannya tidak, maka rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sementara jika menjawab ya, maka penelitian yang digunakan rancangannya adalah analitis.
Lanjutkan pula dengan pertanyaan berikut, apakah paparan dan efek diukur pada waktu yang sama? Jika jawabannya tidak, maka rancangan penelitiannya bisa menggunakan cohort atau case control. Sementara jika diukur pada waktu yang sama, maka penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian observasional analitik, yaitu cross-sectional. Apakah penelitian menggunakan perlakuan atau manipulasi? Jika jawabannya ya, maka lanjutkan dengan apakah ada kelompok kontrol. Jika jawabannya tidak, maka itu adalah penelitian pra-eksperimental. Sementara jika jawaban ya, konfirmasi lagi dengan pertanyaan berikut, apakah perlakuan dikendalikan secara ketat oleh peneliti, termasuk proses randomisasi? Jika jawabannya tidak, maka rancangan penelitiannya adalah eksperimental semu. Sementara jika jawabannya ya, maka rancangan penelitiannya adalah eksperimental murni. Banyak faktor yang mempengaruhi peneliti dalam memilih jenis penelitian yang sesuai. Tetapi teman-teman perlu mengingat bahwa pada akhirnya kemampuan peneliti untuk dapat mengeksekusi penelitian menjadi pertimbangan utama. Cukup sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis penelitian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap ikuti channel saya untuk mendapatkan update video berikutnya. Mari bersama-sama kita belajar dan berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.